Itu yang kedua. Yang ketiga, wal amali. Demikian pula hendaknya seorang penuntut ilmu menjaga amanah ilmiahnya dalam ilmu itu saat mengamalkannya. Iya, saat mengamalkannya. Iya. Ini amanah yang terpenting daripada ilmu. Iya. Karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, al-ilmu ma nafa'. Adalah ilmu itu apa yang bermanfaat. Iya. Bukan sekadar yang dihafalkan, bukan sekadar yang dibaca, bukan sekadar yang kita pelajari tahun demi tahun, majelis satu ke majelis yang lainnya. Tapi apa yang bermanfaat, yakni apa yang kita amalkan. Iya. Makanya Nabi SAW ingatkan, la tazalu qadam 'abdi fi yaumil qiyamah hatta yas'al an ilmihi fi ma 'amila bihi. Atau kama qala Rasulullah SAW, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka akan ditanya. Di antara pertanyaannya atas ilmunya. Apa yang dia telah lakukan, amalkan dari ilmunya. Tapi jangan kita salah paham, gagal paham dengan hadis ini. Seperti sebagian orang yang mengatakan, kalau begitu tidak usah banyak-banyak belajar, tidak usah banyak-banyak ilmu. Karena kalau banyak belajar, banyak ilmu, banyak juga yang akan ditanya, banyak juga yang akan dipertanggungjawabkan. Ini keliru, gagal paham. Karena dia bodoh, dia tidak tahu ilmu, itu pun nanti akan ditanya, kenapa engkau tidak belajar ilmu? Iya. Nah, sementara kita bisa beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, itu hanyalah dengan ilmu. Jadi mengamalkan ilmu itu, itulah amanah yang sesungguhnya dari amanah-amanah ilmu. Iya. Jadi amanah yang kita emban setiap kita hadir di majelis ilmu, setiap Allah tambahkan ilmu kepada kita, ingat itu. Kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki amanah dari ilmu itu. Iya. Nah, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Ini diantara amanahnya, ini diantara tanggung jawab kita atas ilmu, mengamalkan ilmu itu. Iya. Dan betapa banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, dia mengetahui ilmu, iya, bahkan menghafalkan ilmu itu. Ilmu yang kita maksud tidak lain dan tidak bukan qala Allah wa qala Ar-Rasul. Apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal ilm. Itulah ilmu. Iya. Nah, betapa banyak di antara kita yang menghafalkan Al-Qur'an. Iya. Membaca Al-Qur'an, bahkan di setiap rakaat salat kita baca. Entah itu salat yang sifatnya wajib ataupun salat yang sifatnya sunnah, atau mungkin di waktu-waktu kita baca Al-Qur'an, di waktu yang lain selain salat. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pelajari, kita hafalkan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak jarang setelah Allah memberikan dia mungkin taufik pengetahuan terhadap ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, dihafalkan, tapi Allah bersama dengan itu tidak memberikan dia taufik untuk mengamalkan ilmu itu. Ayat. Makanya saat kita meminta ilmu yang bermanfaat, maka ilmu yang bermanfaat yang dimaksud di sini adalah ilmu yang benar dan ilmu yang membuahkan amal. Kita amalkan, itulah ilmu yang bermanfaat. Makanya sebanyak apapun ilmu kita, jangan pernah kita merasa telah memiliki ilmu sampai ilmu itu telah kita yakinkan bahwa alhamdulillah mayoritasnya sudah kita amalkan. Nah, itulah orang yang berilmu. Makanya disebutkan dari sebagian salaf, kalau kita mau lihat hakikat daripada keilmuan adalah orang yang mengamalkan ilmu walaupun ilmunya sedikit. Itulah orang yang faqih, itu orang yang berilmu. Namun hakikat orang yang jahil, orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengamalkan ilmu, bahkan melanggar ilmu, padahal dia memiliki ilmu yang banyak, hafalan yang banyak, hafalan Al-Qur'annya banyak, hafalan hadisnya banyak.
Contoh kecil saja, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, kelalaian kita, dan memperbaiki keadaan kita. Setiap kita menghafal firman Allah, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita hafal ayat ini, sering kita baca di salat wajib, di salat sunnah. Tapi apakah kandungan ayat ini sudah kita amalkan di dalam kehidupan kita? Manusia betul-betul berada dalam kerugian kecuali yang beriman, yang mengisi waktunya dengan amal saleh. Di antara saling nasihat-menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan dalam kesabaran. Tapi masih banyak waktu kita yang malah kita habiskan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang sekedar memperturutkan hawa nafsu. Tidak ada ketaatan, tidak ada bentuk ketaatan di sana. Tidak menjalankan perintah, tidak juga menjauhi larangan, bahkan terkadang ya, melakukan hal-hal yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Padahal kita pun hafal ayat, hafal firman Allah, di antaranya wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan bagi laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Subhanallah, menundukkan pandangan di zaman hadza, di zaman kita sekarang ini berat. Illa man rahima rabbuk, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Terkadang kita tidak keluar rumah dengan maksud dan tujuan tidak memandang apa-apa yang diharamkan Allah. Karena banyaknya wanita-wanita, tidak jarang mereka adalah wanita dari kaum muslimin, wanita yang beragama Islam, membuka aurat-aurat mereka. Namun ternyata kita tidak selamat walaupun kita tinggal di rumah. Di gadget-gadget kita, di HP-HP kita, di Android-Android kita, terkadang kita sudah menganggap biasa itu. Lewat berlalu, ya, melihatnya terkadang sudah dianggap biasa. Padahal kita hafal itu ayat untuk menundukkan pandangan. Ya, kita hafalkan itu ayat. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Ya. Demikian pula hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kami ingatkan untuk diri kami, dan ini nasihat yang begitu indah dari penulis, yang semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk beliau dan merahmati beliau, penulis rahimahullah taala dan kaum muslimin.